Waktu terbaik mencari ikan gabus adalah saat pagi hari, sekitar jam 6 pagi atau jam 5 sore menjelang matahari terbenam. Karena ikan gabus akan keluar mencari makan seperti ikan kecil, kodok, belalang, hingga jangkrik. Ikan gabus akan sulit ditangkap saat sinar matahari bersinar terik karena ia akan bersembunyi di bawah tanah. Ikan air tawar ini akan aku olah jadi kuah asem dan dimasak dalam bambu. Teknik pembakaran dengan menggunakan bambu seperti ini, itu gunanya untuk mendapatkan aroma pepes yang khas. Dan agar tekstur dari pepesnya itu tetap terjaga, matangnya juga merata dan mendapatkan matang yang pas, ngono ya? Oh. Sekarang aku lagi ada di daerah Tlogo bersama Reni, mau cari ikan yang bisa bernafas dengan insang dan oksigen. Hayo, ada yang tahu? Wes, melu ayo. Mas, awak dia apa nanti ki? Golek iwak. Nah, iwak iki jare iki kena nggo tombo. Wah, tombo apa iki? Tombo loro. Tombo loro apa? Oh, sepenting ora loro ati. Kayak iwake akeh ki, Mas. Nanti kalau kolamnya kayak lho. Kita cari di sungai kecil ini. Nah, tuh, udah ditunggu sama Pak Slamet dan anak-anak Tlogo. Pak, ya. Ngapunten, Pak. Oh, iya Mas. Nembe macos nopo nih? Ini kita arep golek iwak gabus, Mas. Nah, gimana, Pak? Putu. Sing jare kena nggo tombo iku to, Pak? Ya, bener. Dimasak enak enggak, Pak? Oh, enak. Kok pengen, Pak, aku kunta mangan, Pak. Wah, siap. Niki tuh sih. Iki, panah, Pak. Arek-arek iki banyak. Agak-agak nggih, Pak. Akeh, gede-gede iki. Kulo tak tumpet juga ya, Pak. Siap. Monggo. Ya wis. Semangat, yuk. Weh, melu ra weh? Ya, Mas. Rasa melu ya? Semangati. Ya wis yo, gokno iki. Oke deh, Ren. Biar aku sama anak-anak desa Tlogo yang cari ikan gabusnya. Ayo, Rek, golek sing akeh. Ikan gabus termasuk ke dalam ikan labirin, di mana mampu bertahan di luar air, karena mempunyai alat pernafasan tambahan, berupa kulit tipis yang berliku-liku seperti labirin. Di Indonesia, habitat alami gabus ada di sungai, danau, kolam, tambak, serta bisa membuat sarang di daerah rawa dan di antara belukar. Memang sulit untuk mencari gabus, karena dia bisa bersembunyi di bawah tanah, bahkan membuat lubang persembunyian. Padahal, aku udah pakai serokan. Ternyata masih sulit menangkap ikan gabusnya. Ya, memang ikan gabus terkenal dengan kulitnya yang licin. Jadi susah yuk buat ditangkap. Harus serok lebih dalam lagi, Ki. Nah, beneran kan aku bisa dapat, walaupun kecil ukurannya? Karena gabus termasuk ikan yang gesit, harus hati-hati yo naruhnya. Sekarang kita lagi cari ikan gabus. Ini masih jenis dengan ikan Cana striata, yang mana ikan ini banyak diburu karena mempunyai banyak manfaat. Mas, nasi akeh yo. Wes do entuk kerong iki. Urung. Golekne yo. Kadure Mas. Nah, baru yang kecil ini dapatnya. Nggak usah pakai serokan kalau gitu. Coba aku sisir pakai tangan ah. Oleh ki. Akhirnya dapet nih. Nah, ini Ren, untuk Ren. Tambah akeh. Ternyata ikan gabus ini nangkapnya cukup susah karena dia mempunyai tubuh yang licin karena banyak lendirnya. Waktu terbaik mencari ikan gabus adalah saat pagi hari, sekitar jam 6 pagi atau jam 5 sore menjelang matahari terbenam. Karena ikan gabus akan keluar mencari makan seperti ikan kecil, kodok, belalang, hingga jangkrik. Ikan gabus akan sulit ditangkap saat sinar matahari bersinar terik karena ia akan bersembunyi di bawah tanah. Nah, udah lumayan ini dapat gabusnya. Saatnya kita olah yuk, Rek. Banyak menu yang bisa kita olah dengan bahan iwak kutuk alias ikan gabus ini.
Salah satunya Yoiki. Ah, Pak. Nah ini kan kepala gabusnya sing diapak nih, Pak. Kok enak bambu barang ngeten iki. Nah, iki arep tak gawe pepes kepala ikan gabus. Pepes nganggo ndas gabus ya, Pak. Khusus kepala Khusus ikan ya. gabus. Lah nggih. Rasanya malah nampol. Lah ngopo, Pak? Luar. Kok beto ngeten iki? Ya, Bambu. nanti kita untuk dibakar di sini. Oh, bakar nganggo niki. Aromanya, iya. Oh, aromanya fungsinya biar- ning aroma niki, Pak. Iya. Tradisional ya, Rasane Pak ya? aromanya. Sangat tradisional sekali. Karena ini pepes bambu, aku harus bersihkan bagian dalam bambunya. Ren, kamu iris-iris bagian bumbunya yo, dirajang. Biar Pak Slamet yang bikin bumbu halusnya. Bumbu pepes yang harus dihaluskan yaitu bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, garam, dan gula. Untuk menghilangkan bau amisnya, aku lumuri kepala ikan gabus dengan perasan jeruk nipis. Nah, ternyata ikan gabus ini tidak hanya bagian tubuhnya aja yang ada dagingnya, tapi bagian kepalanya pun masih ada dagingnya. Nah, itu biasanya kalau di sini itu dikuah. Nah, kali ini bakal kita pepes nggih, Pak, nggih? Iya, pepes. Nah, yang unik kita masaknya pakai ini nih, bambu. Nanti dibakar ya, Pak, nggih? Siap. Bumbu pepesnya sudah halus, sekarang aku mau tumis dulu. Gak usah terlalu lama, karena nanti bumbunya akan dibakar lagi. Wah, ini pun wangi, Pak, niki, Pak. Sudah. Matang, Pak. Ih, jangan ya, Pak. Mumpung masih anget, bumbunya langsung ditaruh pada daun pisang dan dicampur dengan kepala gabus. Masukkan juga irisan tomat, paprika, daun kemangi, dan cabai. Bungkus dengan rapi yuk. Nah, cara bungkusnya ternyata harus benar, terutama bagian atas dan bagian bawahnya, karena untuk menghindari bumbu keluar. Kalau sudah rapat begini, tinggal dimasukkan ke dalam bambu. Pastikan bungkusan pepes masuk semua ke dalam bambu. Setelah itu tinggal bakar di atas bara api. Ampun, Pak, niki, Pak. Ampun, Pak, nih, pun siapa, Pak? Ya. Pun, Baru nanti Budi. kita bakar. Lo bakar ya, mawon. Nah, Nggih. nggih. Ini, Ren. Pengen mangon aku tuh, Ren. Aku res iso lagi. Ini, Ren. Nah, bakar bambu hingga gosong. Tapi jangan khawatir, ikannya tetap aman kok. Ah, iki wis belum kas Mateng ya. Nah, jadi teknik pembakaran dengan menggunakan bambu seperti ini, itu gunanya untuk mendapatkan aroma pepes yang khas. Dan agar tekstur dari pepesnya itu tetap terjaga, matangnya juga merata dan mendapatkan matang sing pas ngono ya. Oh, jadi Nah, pakai api. iya, karena kalau cuma pakai daun pisang, itu bisa gosong atau kebakar daunnya. Kalau daun pisang sudah mengeluarkan buih air dan bambu sudah gosong, artinya pepes sudah matang. Nah, angkat aja yuk. Mengolah ikan dengan cara dipepes merupakan teknik untuk menjaga nutrisi dalam ikan tetap terjaga. Tidak seperti digoreng atau dibakar langsung. Dengan dibakar bambu, bumbu pepesnya meresap ke dalam kepala gabusnya. Ditambah lagi wangi aromatik dari kemangi menambah cita rasa tersendiri. Wah, rasa dari pepes kepala ikan gabus ini ternyata bumbunya itu meresap sampai ke dagingnya. Dan dagingnya ini sendiri itu empuk. Wah, bumbunya Pak, pas banget Pak, meresap, aromanya juga jos. Dan ternyata ikan gabus ini punya kandungan albumin yang sangat luar biasa untuk kesehatan tubuh ya Pak ya. Betul, betul. Bahkan itu 60 berapa? 60%. 60% sel darah itu membutuhkan adalah albumin. albumin ya Pak ya. Adalah albumin. Oh, Berarti aku makan sehat ya, Pak? sehat Sehat, kowe sehat kowe. sekali. Kudu entek oke. Kalau tadi iwak kutuke sudah kita olah bagian kepalanya, sekarang kita akan mengolah nggak cuma kepalanya, tapi sampai sebadan-badannya. Hehehe. Dimasak apa Bu iki? Dimasak buah asem aja ya Mas. Buah ya? asem aja, enak ya, Bu, ya? Seger ya? Seger ya? Seger. Aku arep Ren. Belum lah. Ya wes, dimasak sih ya Ren ya. Oke, Bu, ini kabeh apa mboten, Bu? Badan-badan rasanya. Bagian yang potong ikan gabusnya, biar aku aja, Bu. Karena mau dibikin kuah asam, aku potong jadi 2 bagian, biar mantep pas makan. Kalau sudah dipotong, beri gabus dengan air jeruk nipis untuk menghilangkan lendir dan bau amis. Sekarang kita mau masak ikan gabus kuah asam. Nah, yang unik di sini, rasa asamnya itu kita ambil dari buah belimbing wuluh. Wah, rasanya kayak apa ya?
Ren, Penasaran aku. rasanya Ren. Mah, Bumbu yang diulek Reni sudah halus Ki. Ikan sudah dipotong dan sayuran pelengkap sudah diiris juga. Tinggal kita masak wae ya sekarang. Mas Yo, Bu. nyuwun tulung kenapa? Bumbunya ditumis Oh, nggih. nggih. oke Mas. Wis siap iki, Ren? Siap Wis. dong. Wis ya. Oke Mas. Ya ini kok lungno sih, tak nyapne iki sih. Tumis bumbu hingga aromanya keluar. Tambahkan air, kemudian tunggu sampai mendidih. Bu, niki sampun umum apa, Bu? Nggih. Niki apa ulame dilebetake? Ulame. Oh, ulame apa nek ngerti? Iwak. Nah, oh. Masuk bentar ya, Bu. Masukkan gabus, biarkan meresap dengan bumbu. Lalu tambahkan irisan cabai, paprika, tomat, dan juga belimbing uluh. Ketinggalan pun mateng nih, Bu. Mateng, Bu. Jajale sik. Enak banget. Enak iki tenan wis. Pergi. Kok wae ya kamu ya. Mengolah kuah asam nggak perlu terlalu lama, karena pada dasarnya daging ikan akan hancur jika dimasak terlalu lama. Kuah asam bisa diangkat saat seluruh bumbu meresap dan belimbing uluhnya sudah matang. Lah, iki rek ikan gabus kuah asame wis mateng. Pengen aku, Pengen Ren? Pengen Gak banget. sabar loh, Bu. Pengen banget. Monggo, dirapi sarang-sarang, Bu. Mbak Mas. Nah, karena dagingnya sudah enak, ditambah dengan rempah-rempah dan kuah asam, jadi makin seger ya. Wah, rasa dari ikan gabus kuah asam ini rasanya itu enak top pokoknya. Mulai dari kuahnya, rasa asamnya dari blimbing, wah ternyata nggak kalah seger sama asam. Dan untuk ikannya, ikan gabus ini dagingnya itu dia ternyata empuk dan benar saja kalau banyak dicari karena dia mempunyai kandungan gizi yang dapat meregenerasi sel-sel pada kulit tubuh kita. Mengkonsumsi ikan gabus secara teratur bagus untuk ibu-ibu yang baru saja menjalankan operasi sesar karena akan mempercepat pemulihan. Ada ungkapan dari bahasa Latin yaitu mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, cocok banget Iki. Aku sama bocah-bocah Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, mau adu cepat dan keseimbangan. Kalah yo, menang aja yo, oke? Sangar, kudu menang aku, menang ini, kalah kowe. Kalah kowe. Yo. Ayo, langsung aja mulai. Udah pasti aku yang menang. Kan lawannya cuma anak kecil. Tapi, aku bawa beban 3 orang, sedangkan lawanku bawa beban 1 orang. Ada yang tahu ini namanya apa? Di sini sebutannya angkong. Ya, ini adalah gerobak dorong untuk bangunan. Wah, aduh reh. Aduh, kalah piye iki. Sekarang lagi bermain balap angkong. Wah, ternyata cukup melelahkan tapi seru juga karena di sini kita harus cepat-cepatan dengan mendorong angkong ini. Ya bener saja kalah. 3 orang lawan 1 orang yang diangkat ya. Aduh, kalah aku ngangkat telu ya. Keseruan balap angkong terletak pada kemampuan menyeimbangkan beban dan kecepatannya. Sekilas terlihat mudah, tapi untuk mendorong lurus susah juga ternyata. Ronde pertama aku yang kalah. Ayo rek, coba lagi. Ternyata berat juga iki, bawa beban 3 orang. Alah, kayak udah doh, kalah kayak dewe. Waduh, wah balap angkong ternyata cukup melelahkan. Waduh, daripada capek, sekarang aku mau eksplor Kabupaten Blitar dengan potensi alam yang sungguh melimpah, mulai dari kulinernya dan juga budaya. Wah, ya wes, menang ini tak jenggel yo. Nggo hadiah, ayo. Kalah nggak apa-apa, yang penting sehat. Ah, udah keluar iki keringet terek. Bariki, masih ada sumber daya alam yang dimiliki oleh Blitar. Salah satunya adalah nila. Aku mau ambil ikan nila langsung dari kolamnya.
Enaknya nilainya dimasak apa yo? Nah, tetap tonton terus Cicana Negeri, karena alam memberikan banyak manfaat.